kita kesempatan sehingga dengan itu kita tergerak untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan kesaksian iman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitumur rajula i'tada 'alal masajid fashidu bil iman. Kalau engkau melihat seseorang yang dia biasa datang ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini melanjutkan kajian sebelumnya yang bertema babu kaifiyati libasi thawbi wan na'li wa khal'ihima. Bab tentang bagaimana cara memakai pakaian, sandal, dan kemudian bagaimana cara mencopot keduanya. Di dalam bab ini Imam Nawawi pertama menggunakan kalimat yustahabbu ayyabtadi'a fi lubsis thawbi wan na'li was sarawili wa shibhima bil yamin. Kata Imam Nawawi, sunnah hukumnya bagi orang yang ingin mengenakan pakaian, maka mulailah dengan bagian kanan terlebih dahulu. Maka ketika kita mengenakan pakaian dan ketika kita memasukkan tangan kita ke lengan pakaian kita, maka awalilah dengan tangan kanan terlebih dahulu. Ternyata bukan hanya sekedar memakai pakaian saja, begitu juga ketika kita mengenakan celana, dan kemudian ketika kita juga mengenakan hal-hal yang lain. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencopotnya wayahla al-aisara summal aiman. Ketika kita mencopot maka awali dengan bagian kiri baru kemudian bagian kanan. Ketika memakainya dengan menggunakan tangan kanan, ketika mencopotnya dengan tangan kiri. Bagian kiri terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan hanya hal ini saja, banyak dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang mengenakan celak, lalu kemudian ketika orang menggunakan siwak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan untuk memulainya dari bagian kanan. Wa taqlimul adhafir. Bahkan ketika kita memotong kuku yang ada di tangan kita juga kemudian dianjurkan dari bagian tangan kanan. Lalu ketika kuku dimulai dari bagian kanan, akan memulai di bagian yang mana? Dijelaskan juga di sini, ketika kita memotong kuku, kita mulai dari tangan kanan kita, maka mulailah dari jari telunjuk terlebih dahulu. Dari jari telunjuk lalu kemudian mengarah ke bagian kelingking dan kemudian akan ditutup dengan jari jempol. Begitulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut keterangan para ulama ketika kita memotong kuku. Begitu luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan hanya sekedar bagaimana kita beribadah, tapi sampai kemudian hal yang sederhana memotong kuku pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kemudian kita akan mengarah ke bagian kiri, kita akan mulai mana? Kita akan mulai dari kelingking lalu kemudian berakhir ke ibu jari. Kalau kemudian kanan tadi dimulai telunjuk, lalu kemudian ke kelingking dan ibu jari terakhir. Kalau kemudian ketika tangan kiri kita mulai kelingking, lalu kemudian berurutan akan berakhir dengan ibu jari. Begitulah yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pentingnya hal yang sederhana seperti ini kita harus mencontoh. Kita harus meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan yang hadis ini didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan juga didokumentasikan oleh Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senangi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukai, beliau selalu mengawali dalam banyak hal dalam aktivitas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu memulai dari bagian yang kanan terlebih dahulu. Itu diantara kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali sesuatu dengan tangan kirinya? Satu diantaranya
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai buang hajat, itu baru Rasulullah mengawali dengan menggunakan tangan kirinya. Adapun selain itu banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tangan kanan atau mulai dari bagian kanan terlebih dahulu. Begitulah biasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ini diantara perbuatan Rasulullah, lalu kalau kemudian kita mengikuti, berarti kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Kalau kita sudah berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, di antara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, mencontoh perilaku yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika beliau melakukan banyak hal dimulai dari bagian kanan atau kemudian tangan kanannya, kita mengikuti berarti kita berusaha untuk mencintai Rasulullah. Kalau sudah menjadi orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau janjikan kana ma'i fil jannah, maka orang itu menjadi satu di antara orang yang akan membersamaiku di dalam surga. Itu di antara janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengenakan baju, ketika kita memakai sandal dan kemudian yang lain sebagainya, di pertemuan sebelumnya diajarkan bagaimana berdoanya. Ternyata ketika mencopot juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa tersebut. Bagaimana ketika kita mencopot pakaian, doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam ayyakular rajul. Kalau kita ingin menjadi bagian dari orang yang menutup aurat kita supaya jin tak bisa melihat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak bisa melihat jin, tapi kemudian jin itu bisa melihat kita. Tapi ketika kita ingin aurat kita tidak dilihat oleh jin, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa. Ada hijab sehingga jin tak bisa melihat kita. Ada hijab sehingga jin tak bisa melihat aurat kita. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka bagaimana doa itu? Doa itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi kalimatnya sederhana, dengan menyebut nama Allah. Tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Barangkali jarang kita yang mengamalkannya, tapi paling tidak melalui buku yang sudah disusun oleh Imam Nawawi kita mengetahui satu persatu dari kesederhanaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melewati keseharian beliau, bahwa keseharian beliau tidak lepas dari senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai mencopot pakaian pun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Maka dalam banyak hal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang doa, kata beliau, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Bukan hanya sekedar itu, ad-du'a ibadah, bahwa orang ketika berdoa maka dari doanya dicatat sebagai ibadah yang kelak akan memperberat timbangan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, al hadis fi ma makna idza da'al muslim, ketika orang Islam itu berdoa, illa a'tahullahu salasan, dari doa yang dilakukan oleh seseorang Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 hal. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang putus asa ketika berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi orang yang berdoa pasti Allah akan berikan 3 hal. Kalau seandainya 3 hal itu tak semuanya nampak, tapi paling tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan. Apa di antara yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan bagi mereka yang berdoa? Yang pertama, ayu ajila dakwatah, Allah akan kabulkan doanya dengan cepat. Ini bagi orang yang berdoa. Barangkali yang kita ingat, doa yang sudah lama kita minta belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan, sementara kita melupakan banyak doa yang sudah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Berulang kali kita keluar dari rumah membaca doa, lalu kemudian Allah selamatkan kita sampai rumah lagi. Berulang kali sebelum tidur kita membaca doa, lalu kemudian kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Ini bagian di antara doa-doa yang sudah Allah Subhanahu wa taala kabulkan, tapi ini kadang jarang kemudian kita ingat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang berdoa, satu di antaranya Allah akan kabulkan doanya dengan cepat. Kalau doa
dengan cepat itu belum nampak oleh kita, jangan putus asa, karena ada yang kedua, wa ayyudakhiraha fil akhirah. Doa yang dipanjatkan oleh seseorang pasti Allah akan ganti dengan pahala nanti di kampung akhirat. Begitu juga ketika kita mengenakan pakaian lalu kemudian kita mencopot pakaian kita, pasti Allah Subhanahu wa taala nanti akan ganti dengan pahala di kampung akhirat. Itu diantara yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan pahala itu tidak nampak. Bagaimana supaya kemudian ketika kita berdoa lebih tenang? Karena kita tak bisa melihat pahala itu, paling tidak di bagian yang ketiga, wa ayyabta'idasu mithlah. Bagi orang yang berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan yang bersangkutan dari keburukan. Mungkin kita tak pernah meminta kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari hal yang kita sebut. Umpamanya kita menyebutkan, ya Allah, jauhkan saya dari sengatan lipan, jauhkan saya dari gigitan ular, dan kemudian seterusnya. Kita tak pernah menggunakan kalimat itu di dalam doa kita. Tapi sampai sekarang ini Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal demikian, tak lain dan tak bukan karena doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenakan pakaian jangan lupa meminta kepada Allah, mencopotnya juga jangan lupa, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha bagaimana kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kita mempersembahkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasulullah itu tak cukup hanya dengan untaian kata, tapi bagaimana kita meniru perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagaimana kita meniru ketika beliau mengenakan pakaian, begitu juga kita berusaha mengenakannya. Kita akan mulai dari bagian kanan. Begitu juga ketika kita mencopot pakaian, bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, lalu kemudian kita juga menjadi orang-orang yang berdoa. Semoga usaha kita sedikit demi sedikit bagian dari bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah, dan semoga Allah berikan kita kesempatan untuk jumpa dengan Rasulullah, lalu kemudian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang tak berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang tentang bab doa saat keluar dari rumah dan kemudian seterusnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.